Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan belajar mengenai materi sudut garis dengan bidang, khususnya pada dimensi 3. Ada soal tentang mencari sudut antara garis dan bidang, ya, misalkan garis tersebut adalah garis P dan bidang yang ditanyakan adalah bidang A. Selama ini kan kita tahu kalau mencari sudut itu harus dengan dua garis. Tapi kalau misalkan kasusnya ternyata garis dengan bidang, maka nah ini ya, kata kuncinya adalah kita harus dapat menentukan garis yang merupakan proyeksi dari garis P pada bidang A. Nah, materi proyeksi ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya pada video yang menghitung jarak, ya. Jadi nanti misalkan garis proyeksinya kita sebut sebagai garis Q. Maka sekarang kita bisa menentukan bahwasanya sudut yang dibentuk oleh P dan bidang A itu sama ya dengan sudut yang dibentuk antara garis P dengan garis Q. Nah, itu maknanya. Jadi kita harus memproyeksikan dulu. Kemudian kalau sudah terbentuk dua garis, itulah sudut yang kita cari. Sekarang kita akan membahas dari contoh yang pertama dulu. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika alfa adalah besar sudut yang dibentuk antara AE dan bidang AFH, tentukan nilai cos alfa. Oke, seperti biasa, ketika kita berhadapan dengan soal bangun ruang, kita harus melukiskan dulu ya kira-kira kasusnya seperti apa sehingga nanti kita dapat menentukan langkah selanjutnya ya. Jadi silakan kamu lukis dulu keterangan-keterangan seperti ini, kubus, kemudian ada AE, ada bidang AFH juga. Nah, ini sudah saya lukiskan untuk kubus ABCD EFGH dan ada rusuk AE dan bidang AFH juga ya. Bidang AFH ini yang saya beri warna biru muda. Kemudian ini AE ya, rusuk yang tegak. Garis AE ini kalau kita proyeksikan pada bidang AFH tentu adalah garis AO ya. Sehingga terbentuklah segitiga AO dan E. Yang dimana kita tahu di sini nanti E adalah sudut siku-siku. Nah, sekarang kita ingin tahu sudut alfanya. Ya, berarti karena sekarang proyeksinya sudah kita tentukan yaitu yang AO, maka alfa adalah sudut yang dibentuk antara garis AE dan garis AO. Berarti ini ya alfanya. Nah, seperti ini. Ini sudut alfa yang dimaksud oleh soal. Berarti kalau kita lukiskan segitiga AEO pada bidang datar atau dimensi 2, kurang lebih kan jadi seperti ini ya. Nah, kemudian berarti alfanya adalah sudut EAO. Nah, ini sudut alfa. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah cos, ya. Nah, ini saya taruh di atas saja. Cos kita tahu, ya, untuk singkatannya adalah samping per miring atau SAMI. Berarti kita harus mencari tahu sisi samping. Nah, ini sudah diketahui yaitu yang 6. Kemudian kita mencari juga sisi yang miring. Ya, yang miring adalah yang sisi AO. Nah, untuk mencari AO berarti kita harus tahu dulu berapa panjang yang EO. Kalau kita perhatikan, EO itu kan kalau kita perpanjang tentu akan menjadi EG. Ya, simpelnya EO itu adalah setengah dari EG. Artinya, kalau rusuknya itu 6, berarti kan EG itu 6 akar 2. Ya, 6 akar 2 kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama. Maka 6 akar 2 dibagi 2, kita peroleh EO adalah 3 akar 2. Nah, itu adalah panjang EO. Kemudian untuk mencari panjang sisi miring AO, kita gunakan cara cepat saja, yaitu kalau ini berbentuk 3 akar, maka angka 6 ini bisa kita ubah dalam bentuk 3 akar juga. Ya. 6 itu kan 3 kali 2. Sedangkan 2 itu bisa kita ubah jadi akar dari
4, maka 6 itu ya senilai dengan 3 akar 4. Sehingga kalau 3 akar 4, 3 akar 2, maka yang sisi miring ya tinggal ditambahkan 2 sama 4, yaitu 6. Ini adalah panjang sisi AO. Sekarang tinggal kita tentukan nilai dari samping per miring. Samping alfa nilainya adalah 6, per miring nilainya 3 akar 6. Kemudian karena bentuk penyebutnya ada unsur akar, berarti harus kita rasionalkan, betul ya, dengan mengalihkan akar 6 per akar 6. Nah, nanti kita bisa mencoret, karena akar 6 kali akar 6, tentu nilainya adalah 6. Nah, ini ya, atas kita peroleh 6 juga, kita coret, tambah 6, 1. Sehingga ini hasilnya sepertiga, masih ada unsur akar 6. Maka nilai akhir dari cos theta pada soal yang pertama adalah sepertiga akar 6. Oke ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Pada limas beraturan TABCD dengan ABCD berupa bangun persegi. AB berarti ini sisi perseginya adalah 12 dan AT itu rusuk tegaknya 10 cm. Jika P titik tengah BC dan theta adalah besar sudut yang dibentuk TP dan bidang alas, tentukan nilai dari sin theta. Oke, ini sama ya dengan soal yang nomor 1, harus dilukiskan dulu. Kira-kira gambarannya seperti apa? Karena kalau hanya dibayangkan tentu sangat susah. Jadi silakan dilukiskan dulu kira-kira seperti apa ya untuk soal yang kedua. Oke, untuk yang nomor 2, ini kalau dilukiskan kasusnya TABCD seperti ini ya, alasnya berupa bangun persegi, kemudian TP ya, ini ada ruas garis TP di mana P tadi adalah keterangannya titik tengah BC. Artinya kalau tadi ada informasi soal AB-nya 12 ya, ini persegi, maka tentu PC dengan yang BP sama ya, panjangnya adalah 6. Nah, kemudian karena diketahui pula panjang rusuk tegaknya, berarti termasuk AP ya, termasuk PP, termasuk PC, semuanya bernilai 10. Ya, ini juga 10. Semuanya TD juga sama, 10. Nah, otomatis kalau kita proyeksikan TP, ya ini kalau diproyeksikan atau dicari bayangannya pada bidang alas, tentu yang dimaksud adalah yang PO. Ya, karena kan ini kalau kita buat segitiga nanti tegak lurus. Jadi PO sudah kita tentukan adalah proyeksi dari yang TP. Sehingga sudut yang terbentuk yang dimaksud oleh theta pada soal adalah sudut yang ini ya, TPO. Ini sudut tetanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita berarti karena harus mencari sin itu kan singkatannya, kalau cos tadi sami, sin itu demi ya, depan bagi miring. Nah, tentu kalau dilukiskan segitiga POP itu seperti yang paling bawah ini ya, dimana tentu karena TO itu adalah tinggi limas, tegak lurus ya, TO tegak lurus OP, kemudian inilah tetanya. Depan belum tahu, miring belum tahu ya, maka kita harus mencari, baru PO saja yang kita tahu, karena kan kita tahu ini kalau kita perpanjang seperti ini, nah ya, maka PO itu ya sebetulnya adalah tengah ya, atau setengahnya dari AB ini ya, setengah dari panjang sisi persegi, sehingga PO tentu di sini panjangnya adalah 6 cm ya, baru itu saja untuk sementara. Padahal kita harus mencari depan TO per miring ya, harus kita ketahui. Nah, cara nyarinya bagaimana? Kita perhatikan segitiga samping ya, atau sisi sebelah kanan ini, yaitu sisi segitiga TBC. TBC itu adalah segitiga sama kaki, di mana TB dengan TC sama tadi 10. Dan tadi sudah kita tentukan yaitu panjang BP dan PC sama-sama 6. Ya, ini sama-sama 6.
Nah, kalau kita ingin mencari panjang TP, tentukan ini segitiga TPC adalah segitiga siku-siku. Berarti kita bisa menggunakan Pitagoras. Ini saya tuliskan di sini. TP bisa kita tentukan dari akar yang sisi miring, yaitu 10 kuadrat dikurangi yang 6 kuadrat. 100 ini ya, dikurangi 36. Berarti 64. Akar dari 64 tentu adalah 8. Ya. Berarti sekarang kita peroleh panjangnya TP ini adalah 8. Selanjutnya, dengan Pitagoras sekali lagi, kita bisa mencari panjang yang TO. Berarti saya rata-rata di sini. Sama dengan cara yang sama, TO berarti akar dari sisi miring kuadrat 8 kuadrat dikurangi yang PO, ya, yaitu 6 kuadrat. Sekarang kita hitung 64 dikurangi 36. Berarti 28. Akar 28 masih bisa disederhanakan karena 28 bisa kita pecah jadi 4 kali berapa? 7, ya, betul. Akar 4 bisa kita tentukan yaitu nilainya 2, berarti 4 bisa keluar jadi 2, akar 7-nya tetap, ya, karena tidak bisa diubah. Sehingga hasil akhir untuk soal yang nomor 2, depan per miring, depannya adalah 2 akar 7. 2 akar 7 dibagi 8. Bisa kita coret 2 sama 8, ya, ini 4 atas sisa 1. Sehingga bentuk sederhananya adalah 1/4 akar 7. Inilah hasil akhir dari sin theta pada soal yang kedua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya yang sedang belajar mengenai sudut antara garis dengan bidang. Nanti untuk materi selanjutnya akan saya bahas lagi, khususnya yang materi sudut bidang dengan bidang. Oke, seperti itu dulu. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.